Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita mau mengucap syukur hari ini karena Tuhan Yesus selalu baik dalam hidup kita sampai hari ini, amin. Dan kita mau siapkan hati kita untuk datang memuji menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini Bapa. Dalam kondisi kami yang saat ini Tuhan, kami percaya Bapa bahwa hanya ada kekuatan dalam Engkau Tuhan. Ada penghiburan pada saat kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni setiap dosa kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Bapa. Biar kami boleh layak Tuhan di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku
keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
mengucap syukur Bapa. Kami percaya Tuhan, perbuatan-Mu selalu ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Yaitu adalah buktinya Tuhan Yesus, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan Yesus. Nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Tuhan, itulah bukti kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami Bapa. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap Tuhan, hati kami siap Bapa untuk dipenuhi dengan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, amin. Dan kita mau terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian, Yesus ajaib. Dari dulu hingga sekarang, amin. Amin. Kita mau terus angkat pujian. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji,
Tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan setiap firman-Nya. Biar firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami Bapa untuk mengerti Tuhan. Setiap apapun yang kami alami hari ini Tuhan, itu semua rencana Tuhan. Dan itu adalah rancangan yang terbaik bagi kami ya Bapa. Dan firman-Mu Tuhan biarlah mengajarkan kami bahwa hanya Engkau Tuhan yang menjadi tempat pengharapan kami Bapa. Dan hari ini Tuhan, kami buka hati kami Bapa untuk menerima firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu berserah kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku hanya padamu, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan sebentar kami dengar Tuhan, boleh mengajarkan kami Bapa, untuk menaruh harapan dan berserah hanya kepadamu Tuhan Yesus, bahwa hanya Engkau Tuhan, Tuhan yang ajaib dan yang hidup Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu Tuhan menegur, menasihati setiap kehidupan kami Bapa, menguatkan, memberkati Tuhan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Biar kiranya Engkau menguduskan, memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan, boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali pada minggu yang pertama di bulan Agustus. Kita akan melakukan perjamuan yang kudus yang biasa kita lakukan pada setiap bulan pada minggu pertama. Oleh karena itu saya ingin berbicara saudaraku yang dikasihi Tuhan tentang Dia adalah Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah jelas menyampaikan kepada kita bahwa manusia bukan dari hasil evolusi. Manusia tidak berasal dari dunia primata. Manusia bukan terjadi begitu saja. Secara akal, secara ilmu pengetahuan, manusia bukan terjadi, saudaraku, dari hasil percobaan-percobaan tertentu atau dari ilmiah tertentu, tetapi manusia jelas Alkitab mengatakan diciptakan oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam kitab Roma pasal 11 ayat yang ke-36 mengatakan demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Saya berbicara ingin mengatakan segala sesuatu dari Dia. Siapa Dia itu? Dia itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan saudara dan saya. Dia itu adalah Tuhan sebagai penyebab pertama yang disebut kausa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Allah ada pada mulanya, dan Allah memang sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Oleh karena itu, dengan tegas Alkitab mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia. Bukan sekedar saudara Allah menciptakan dunia ini, tapi Allah menciptakan jagat semesta, alam semesta, bintang, bulan, matahari, dan semua planet yang ada Tuhan sudah ciptakan sebab Dia. Segala sesuatu adalah karena Dia, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa berkata bahwa manusia sekalipun harus dengan bermacam cara manusia untuk dengan ilmu pengetahuannya ingin menciptakan yang sama dengan manusia, tapi tidak mungkin ada yang sama. Sebab itu ada rahasia ilahi dalam hal proses penciptaan. Sekalipun kembar, tetap ada perbedaan. Sekalipun mungkin diproduksi sama dengan satu ibu,
Tetap bagaimanapun ada perbedaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan itu rahasia penciptaan. Rahasia Allah. Dan bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dengan berbagai keunikannya. Saudara dan saya adalah diciptakan dengan keunikannya, sesuai dengan kemauan Allah dan keinginan Allah. Makanya berjalanlah saudara dengan Dia, berjalanlah di dalam Allah, berjalanlah dengan Yesus Kristus karena Dia adalah Allah. Segala sesuatu memang diciptakan oleh Dia. Jadi jangan kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup jauh dari Dia sebagai yang menciptakan kita, sebagai penyebab pertama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 1 Korintus pasal 8 ayat yang ke-6 yang mengatakan demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Karena Dia kita hidup. Segala sesuatu yang di dalam Yesus Kristus yang semuanya telah dijadikan. Saudara dan saya adalah orang yang dijadikan, yang Tuhan izinkan bisa hidup. Dan sampai hari ini kita bisa menikmati hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu harus disadari betul, harus disadari dengan benar bahwa kita dari Dia. Sebagai Sang Pencipta kita, sebagai penjunan kita, sebagai penyebab pertama, yaitu sebagai kausa yang menciptakan kita dan semua alam semesta. Kita pun harus kembali kepada Dia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sadari, pegang Tuhan, pegang Yesus sebagai Sang Pencipta kita. Dia yang mengerti semua organ tubuh kita dari mulai atas kepala kita ini sampai telapak kaki kita. Dia mengerti semua ada dalam hidupmu, yang ada dalam setiap titik-titik kulitmu. Dia mengerti dan berkata sampai rambutmu pun Tuhan mengerti. Sampai berapa jumlah rambutmu pun, sampai yang rontok sekalipun Tuhan mengerti, tahu. Artinya bahwa memang Allah Sang Pencipta. Allah adalah Allah yang luar biasa. Allah kita, Allah yang di dalam Yesus Kristus, Allah sebagai kausa penyebab pertama. Oleh karena itu berpegang kepada Dia. Tidak ada saudara jalan lain, kita hanya pegangan kita hanya kepada Yesus Tuhan kita, juru selamat kita. Saudara dan saya kembali harus sadar bahwa dari Dia semua kita memiliki segala sesuatu dari Dia. Sekarang kita bisa sehat karena dari Dia. Sekarang kita bisa hidup karena dari Dia. Sekarang kita bisa makan enak karena dari Dia. Kita bisa berpakaian baik, bertempat tinggal baik, dan bisa nyaman sekarang karena dari Dia. Sadari betul, sebab itu memang dari Dia. Oleh karena kita harus mengucap syukur, berkata kepada Tuhan, ini hidupku, aku kembalikan untuk semua kemuliaan bagimu. Aku kembalikan sebab aku menyadari semua segala sesuatu yang ada dalam tubuh saya ini dari atas kepala sampai telapak kaki adalah dari Dia. Semua berkat dari Dia. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan sebab segala sesuatu yang ada dalam dirimu yang melekat dalam hidupmu itu adalah dari Dia. Saudaraku, yang kedua
Alkitab menjelaskan dalam kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 36 tadi, bahwa dan oleh dia. Kenapa dikatakan oleh dia? Penegasan kalimat oleh dia ini mengerti bahwa, saudaraku, pengertian yang lebih jelas sebagai pekerja yang melakukan pekerjaannya. Allah melakukan bagiannya. Allah, kita Allah yang aktif, bukan yang pasif. Bukan Allah sebagai Allah yang meninggalkan yang diciptakannya. Tidak seperti seorang ahli yang biasa membuat jam. Ketika jam ini berdetik, mulai dia menyala lalu meninggalkan, dan biar jam itu berjalan sendiri. Tetapi Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Allah kita adalah Allah yang bekerja, Allah yang melakukan pekerjaannya, Allah yang selalu ada bersama dengan kita, yang menyertai, Allah yang Immanuel. Oleh karena itu, saudaraku, hiduplah dengan Tuhan, sebab karena oleh Dia sebagai pencipta kita, oleh Dia kita bisa hidup karena Dia ikut bekerja dalam kehidupan itu. Oleh Dia, karena Dia kita bisa makan dengan enak, bisa tidur dengan nyenyak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikasih Tuhan, kita bisa mengerti bahwa dari hari ke hari kita bisa hidup karena oleh Dia sebagai pekerja yang melakukan pekerjaannya yang aktif, Allah kita yang selalu menyertai, Allah yang Immanuel. Kalau kitab saudara Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah aktif, Allah bekerja, karena oleh Dia kita bisa berdiri sampai hari ini. Karena oleh Dia kita bisa bertahan sampai hari ini. Oleh karena Dia kita bisa, saudaraku yang dikasih Tuhan, menikmati semua yang ada dalam dunia ini. Bertahan dengan Dia. Sebab Dia mau bekerja dengan aktif di dalam hidupmu. Karena oleh Dia, hiduplah dalam panggilan sesuai dengan rencananya. Seperti Alkitab tadi katakan, biarlah kita hidup dalam panggilan sesuai dengan rencana Allah, yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita, yang akan mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Ikuti jalan Tuhan dengan benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang ketiga, Alkitab menjelaskan, dan kepada Dia. Jadi saudaraku, dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kepada Dia mempunyai pengertian artinya sebagai penguasa. Allah yang berkuasa atas alam semesta. Allah yang berkuasa atas saudara dan saya. Allah berkuasa atas semua yang dijadikannya. Saudara dan saya adalah orang-orang sebagai yang percaya kepada Tuhan. Ikuti dalam rencananya, ikuti dalam jalannya. Sebab Tuhan ingin saudara dan saya hidup dalam perkenanannya, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam pimpinan rohnya. Saudaraku, Tuhan mau bekerja dengan saudara dan saya.
Tuhan mau ikut mendampingi saudara. Dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena saudara adalah biji mata Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, dalam kitab Wahyu pasal yang ke-15 ayat yang keempat mengatakan demikian. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Semua akan diperhadapkan ke hadapan Tuhan. Semua akan menghadapi saudara penghakiman yang dari Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan sujud datang kepada Dia, Allah, Raja semesta alam. Dan kita sekalian, hendaknya saudara dan saya, segala sesuatu harus tujuannya adalah Allah. Tujuannya adalah Yesus Kristus. Tujuannya hanya kepada Dia sebagai penguasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengimbau, saya menganjurkan kepada saudara sekalian, sadari Tuhan, jadikan Tuhan Allahmu dengan ketulusan, dengan keyakinan, dan kita mau kembali kepada Dia, baik hari ini ketika kita masih hidup, maupun nanti saat kita sudah mati. Kita tetap kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan kepada Dia. Akhir hidup kita hanya kepada Dia. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sadar, kita harus mengerti, kita harus mulai melakukan pertobatan, menintrospeksi diri, bahwa hidup itu harus kembali kepada Dia. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Luar Biasa, Tuhan yang sangat saudara mengasihi saudara, ingin saudara kembali kepada Dia, kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalannya Tuhan. Yang keempat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi Dia. Kenapa saya katakan bagi Dia? Alkitab dalam Roma pasal 11 ayat yang ke-36, 4 bagian ini dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dia. Bagi Dia mempunyai pengertian sebagai Raja. Allah adalah sebagai penguasa yang memimpin. Allah adalah sebagai Tuhan, sebagai Raja yang harus dipuji, yang harus dihormati, harus mendapatkan kemuliaan, harus mendapatkan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian, sebab Dia adalah memang Raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sebagai pengikut-pengikut Tuhan, seandainya saudara dan saya tidak menjadi pengikut Tuhan, di luar Tuhan, maka yang megang kendali bukan Allah, tetapi si jahat itu. Ketika kita hidup di dalam Allah, yang megang kendali adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjuanglah hidup dengan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Sebab bagi Dia sebagai Raja, sebagai Tuhan, memang tujuan kita untuk mempermuliakan, tujuan kita adalah untuk kehormatan dan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Yesaya pasal 43 ayat 7 mengatakan demikian. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Saudara yang dijadikan oleh Tuhan, saudara yang diciptakan oleh Tuhan, semua yang menyebut nama Tuhan harus memuliakan Tuhan, harus memuji dan menghormati Tuhan. Kenapa? Sebab Dia
adalah Raja. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah yang di dalam Yesus Kristus, yang awal dan yang akhir. Tuhan memberkati. Mari saudara kita masuk dalam perjamuan yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran. Kita mau ambil dalam perjamuan yang kudus ini dengan kesungguhan hati. Kita nyanyikan pujian Dolorosa. Saat ini ku datang Tuhan ke Perjamuan kudus-Mu, aku mau merenungkan keagungan kasih-Mu. Dosa jalan sengsara, Kau pikul berat beban-Mu. Di atas bukit Kau disalibkan, menggantikan tempatku. Golgota, darah-Mu mengalir, siksa-Mu sangat keji. Kau bergantung hina, bermahkota duri. Golgota, mesbah kurban-Mu, bukti kasih sempurna. Kau hapus dosaku, Kau beri keselamatan. Kau terima dariku orang berdosa. Mari saudara kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengar firman Tuhan yang saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Lingkupiku.
tangan-Mu dan terimalah berkat. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Berikan Tuhan jalan keluar untuk penanganan COVID-19 ini dan cepat berlalu. Kami percaya dengan pimpinan Engkau dan kehendak-Mu semua bisa jadi. Kami berdoa Tuhan, sembuhkan yang sakit, sembuhkan yang saat ini Tuhan mengalami kesakitan karena virus ini. Cepat sembuhkan ya Tuhan, hamba memohon. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Beri kekuatan, beri ketenangan, beri kelegaan, cukupkan semua kebutuhan yang diperlukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan kiranya berkat Tuhan turun atas anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Yesus. Salam, jemaat yang kasih Tuhan, untuk ibadah Gereja Jalan Profesor Hamka akan dimulai tanggal 23 Agustus jam 9 pagi sampai jam 10.30. Untuk itu, jemaat diwajibkan pakai masker, jemaat yang kesehatannya tidak fit atau agar ibadah di rumah saja. Melalui live streaming atau di YouTube, dihimbau jemaat untuk memakai baju lengan panjang. Ya. Selanjutnya, jemaat yang usia lanjut 60 tahun ke atas akan diberikan face shield oleh gereja. Jemaat kasih Tuhan, jemaat wajib mengikuti atau patuh terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh gereja. Selanjutnya, jemaat setelah ibadah dilarang untuk kumpul di warung atau di ruko atau lingkungan sekitar gereja dan diwajibkan harus pulang. Sekian warta gereja, bila ada yang lain akan disampaikan oleh Bapak Gembala.